Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib dan para santri Ma'had Hidayatullah Kaposang, melanjutkan pembahasan kita di kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah membahas hadis-hadis tentang sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terakhir kita membahas hadis yang ke-96 ya. 96 benar enggak? Ya, 96. An Abdullah bin Malik ibni Buhainah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan merenggangkan tangannya. Tangannya itu direnggangkan. Bahkan dalam riwayat ya, ketika Rasulullah SAW itu sujud, dalam riwayat ketika Rasulullah SAW itu sujud, anak kambing itu bisa lewat di bawahnya. Anak kambing itu bisa lewat di bawahnya. Saking Rasulullah SAW itu membuka ketika sujud. Ya. Tetapi ketika dalam sholat berjamaah, kita jangan menggunakan sifat yang seperti itu. Ditakutkan menyakitkan teman kita yang sholat di sebelah kita ya, ditakutkan menyakitkan teman kita yang di sebelah kita. Dan juga Rasulullah SAW ya, saking besarnya membuka ini, itu sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah. Nah, ini salah satu sifat khalqiyah, sifat badan Rasulullah SAW itu. Salah satu sifatnya adalah ketiaknya putih. Ya, ketiaknya putih. Dan di sini juga ada hukum di sini. Ketika disebutkan ketiak Rasulullah SAW itu putih, apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah bagi kita untuk mencukur bulu ketiak. Kita sudah pernah membahas di kitab Toharoh. Kitab Toharoh, kitab bersuci, kita sudah pernah membahas bahwa sunnah untuk mencukur bulu ketiak. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, tidak boleh meninggalkan bulu ketiak itu lebih dari 40 hari. Waalaikumsalam. Tidak boleh lebih dari 40 hari. Ya, jadi ini sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh bersujud itu ya, tidak boleh bersujud itu seperti sujudnya anjing, atau seperti sujudnya hewan-hewan yang buas, yang ingin menerkam. Lihat kucing ketika dia ingin menerkam, bagaimana dia? Ya, nah, ini apa namanya? Semuanya merapat. Apa ya? Tangannya, kakinya semua merapat gitu. Nah, itu enggak apa namanya? Tidak diperbolehkan. Ya. Hadis selanjutnya dari Abi Maslamah. Hadis selanjutnya dari Abi Maslamah, Sa'id bin Yazid. Dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik.
aku bertanya kepada Anas, akana nabiyyu yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Abu Maslamah ketika itu bertanya kepada Anas. Anas ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendengarkan hadis Anas, Anas itu pembantu Rasulullah, perawi hadis paling banyak setelah Abu Hurairah. Perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Dia bertanya kepada Anas, ya, apakah Rasulullah SAW sholat menggunakan sendalnya? Apakah Rasulullah SAW sholat menggunakan sendalnya? Maka Anas menjawab, na'am. Ya, Anas menjawab, na'am. Apa pelajaran dari hadis ini? Sholat menggunakan sendal ini mempunyai dua hukum. Di zaman Rasulullah SAW, sholat menggunakan sendal itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang sholat tanpa menggunakan sendal. Yang sholat tanpa menggunakan sendal. Waalaikumsalam. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat orang Yahudi itu sholat tidak menggunakan sendal, maka Rasulullah SAW itu menyuruh kita sholat dengan menggunakan sendal. Ya. Rasulullah SAW menyuruh kita sholat untuk menggunakan sendal. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Ketika kalian datang ke masjid, maka lihatlah sendal kalian. Fa in ra'a fina alaihi qadharan awil adza falyamsah. Kalau dia melihat di sendalnya itu ada najis. Ada najis. Najis di sini maksudnya apa? Seperti kotoran, ya. Kotoran-kotoran hewan. Nah, itu najis. Ya, kotoran kucing, kotoran anjing, itu najis. Rasulullah SAW menyuruh kita di zamannya, ya, bukan di zaman sekarang. Di zamannya menyuruh untuk sebelum masuk masjid itu melihat sendal dulu. Ada enggak kotoran? Kalau enggak ada kotoran, masuklah dengan sendal. Zaman Rasulullah SAW itu masjidnya tanah. Belum seperti kita ini. Ya. Belum seperti kita, masih berupa tanah. Bahkan ada orang yang sholat di masjidnya Rasulullah. Kalau kita sholat di sini, ada bukan sholat, ya, kencing, salah. Di zaman Rasulullah SAW itu ada orang kencing di masjidnya Rasulullah. Tapi ketika masjid Rasulullah dikencingi, itu langsung meresap ke tanah. Beda kalau kencing di sini, kan? Kalau kencing di sini harus dipel, harus bawa air. Beda ceritanya. Dikarenakan masjid Rasulullah SAW itu ketika itu masih berupa tanah bawahnya. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW itu mencari Lailatul Qadar, Rasulullah SAW sholat tahajud, tarawih, qiyamul lail. Beliau sholat, kemudian ketika subuh di pagi harinya ada bekas debu yang bercampur air. Artinya tanahnya basah ketika Rasulullah SAW itu sujud, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat menggunakan sendal. Maka hukum yang pertama adalah sunnah, kalau ada kemungkinannya. Paham, ya? Kalau ada kemungkinan kita sholat menggunakan sendal, sholatlah, tidak masalah. Bahkan itu sunnah, ya, bahkan itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan dengan sunnah qauliyah. Secara lisan Rasulullah SAW pernah nyuruh seperti ini, falyusolli fihima. Sholatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Dan selisihi orang-orang Yahudi. Maka di sini sunnahnya adalah kita sebagai orang Muslim
harus menyelisihi orang-orang Yahudi yang punya kebiasaan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh untuk sholat dengan sendal, menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, apa kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Muslim lainnya? Kalau bisa diselisihi. Kalau mereka misalkan hobinya rambutnya dibawa ke atas seperti disambar geledek, kita jangan. Ya, kita jangan. Kalau orang-orang kafir itu misalkan hobinya apa? Hobinya gonta-ganti warna rambut, kita jangan. Kalau orang-orang kafir dan orang-orang non-muslim itu hobinya apa? Menggunakan pakaian-pakaian yang norak. Norak tahu ya? Gambar semua. Kita jangan selisihi. Gitu loh. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menggunakan sendal ketika sholat. Tapi harus dengan keadaan yang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan menggunakan sendal, maka jangan. Paham ya? Makanya ini di sini ada kaidah usul namanya, usul fikih. Para ulama itu pernah membuat ilmu yang namanya usul fikih. Kaidah-kaidah untuk menentukan suatu hukum. Ya, ilmu usul fikih. Mereka menyebutkan al-hukmu taduru ma'a illatihi wujuban wa adaman. Sesungguhnya hukum itu nanti dia ada sesuai dengan ilahnya. Sesuai dengan ilah, sifat yang mengiringi hukum itu. Ya, sifat yang mengiringi hukum itu. Salah satu contohnya misalkan, kenapa di zaman Utsman bin Affan azan Jumatnya 2 kali, di zaman Rasulullah cuma 1 kali? Di zaman Utsman bin Affan masyarakat itu semakin banyak, mik tidak ada, masyarakat semakin banyak, ya, sehingga membutuhkan azan yang pertama. Makanya azan yang pertama itu didirikan, dikumandangkan di tempat-tempat orang ramai. Azan yang kedua dikumandangkan ketika ingin melakukan sholat. Yaitu apa sifatnya? Dikarenakan orang ketika itu semakin ramai, dan kalau hanya dilakukan 1 kali azan, maka banyak orang-orang itu yang tidak mendengarkan azan. Ya, banyak orang-orang yang tidak mendengarkan azan. Jadi itu salah satu sebab ataupun illah hukum tersebut. Ya. Kemudian di sini hukumnya apa? Dikarenakan di zaman Rasulullah SAW itu masjidnya menggunakan tanah, kemudian orang-orang Yahudi juga kebiasaannya tidak menggunakan sendal mereka, maka Rasulullah SAW memerintahkan di waktu itu untuk menggunakan sendal. Adapun sekarang, dikarenakan zaman kita sekarang ini sholat menggunakan karpet ini, ya enggak? Apalagi sebagian masjid, ada masjid itu yang betul-betul bagus karpetnya, yang harganya 80 juta, 70 juta, yang empuk itu ya. Kalau kita pakai sendal di atas karpet itu apa yang terjadi kira-kira? Apalagi sendal yang kita gunakan di luar, ya. Kecuali sendal itu memang digunakan di dalam masjid. Kalau kita lihat ya, para syekh, bukan para syekh, petugas-petugas di Masjidil Haram itu, mereka kebanyakan pakai sendal. Tapi sendal itu memang khusus di dalam masjid digunakan. Jadi tidak digunakan di luar masjid. Dan sendal itu dipakai untuk sholat di atas lantai, bukan di atas karpet, gitu loh. Yang sholat di atas karpet tetap dilepas sendalnya. Jangan nanti kita ingin ngikut sunnah Rasul sholat pakai sendal, tahu-tahu sholatnya di atas karpet. Kayak ini bikin kacau kan? Bikin kacau enggak? Kacau. Karena kita itu mengikuti sunnahnya separuh,
gitu loh. Mengikuti sunnahnya separuh. Maka kecuali sendal itu memang sendal yang sangat bersih, yang memang khusus dipakai untuk di karpet, ada masalah, silahkan. Tapi kalau sendal yang kita pakai di tanah, di luar, kemudian kita sholat ingin pakai sendal itu karpet, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena yang terjadi nanti adalah mengotori karpet, mengotori masjid. Ya, kotor itu tidak mesti najis ya, paham tidak? Kotor itu tidak mesti najis. Masjid kita ini kalau penuh tanah suka tidak? Apa namanya? Ingin tidak kalau masjid kita ini penuh tanah? Tidak ingin kan? Rasanya tidak nyaman kan? Makanya tidak ada sapu di situ kan? Nah, ketika itu ada aturan, yang ke masjid jangan menggunakan sendal, lepaskan sendalnya di luar. Nah itu ya, dikarenakan kebersihan di dalam masjid. Nah itu lebih kita pentingkan. Ya, makanya untuk di zaman sekarang lihat keadaannya. Kalau kita sholatnya misalkan di laut, ya, yang pekerjaannya misalkan nelayan atau pekerjaannya itu nyungkur kan basah. Bahkan ada waktu itu orang Tanjung Sangkar bertanya ketika itu, Ustadz boleh tidak sholat ketika itu baju basah-basah? Boleh tidak? Sholat baju basah-basah boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Baju basah menutup aurat boleh, ya, tidak jadi masalah. Jadi misalkan ketika kita itu mencari nafkah, nyungkur misalkan ya, ataupun mukat, ya, azan asar, Allahu Akbar, azan. Kita sudah tahu waktu asar ini, berhenti dulu, kemudian kita pergi ke pantai, sholat di pinggir pantai itu dalam keadaan menggunakan sepatu basah itu, ya, dalam keadaan menggunakan sepatu basah atau menggunakan sendal misalkan, dan dalam keadaan baju yang basah, boleh tidak? Boleh. Gunakan tidak sendalnya? Gunakan sendalnya. Nah, karena keadaannya itu memungkinkan untuk menggunakan sendal. Tapi kalau sekarang kita ini pakai karpet, jangan pakai sendal, muat kacau. Jelas ya? Nah itu sholat menggunakan sendal. Bagaimana kalau misalkan sendal kita itu najis? Ya, sendal kita itu najis. Maka Rasulullah SAW itu pernah sholat menggunakan sendal. Kemudian di pertengahan sholat Rasulullah dikasih tahu Jibril, ya Muhammad, ada najis di sendalmu. Maka Rasulullah SAW dalam sholat itu ketika sholat langsung membuka sendalnya. Ya, ketika sholat langsung membuka sendalnya dan tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Maka perkara menggunakan sendal ini adalah perkara yang kadang-kadang dia sunnah kalau memang keadaannya memungkinkan, dan kadang-kadang dia itu tidak boleh juga kalau misalkan ada mudarat, ya, keadaannya itu tidak memungkinkan menggunakan sendal. Hadis selanjutnya dari Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah sholat dan dia menggendong Umamah. Umamah ini cucu Rasulullah SAW. Rasulullah menggendong Umamah ketika itu. Wali Abi Al-As bin Ar-Rabi bin Abdi Syams, beliau berkata, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ketika Rasulullah SAW sujud, Umamah tadi ditaruh di sampingnya, paham ya? Dan ketika Rasulullah SAW naik, Rasulullah angkat lagi, Rasulullah gendong lagi, ya. Apa faedah hadis ini?
Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya gerakan-gerakan di dalam sholat ada yang diperbolehkan, ya, ada yang diperbolehkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bergerak pergerakan yang tidak penting di dalam sholat. Tahu tidak pergerakan yang tidak penting dalam sholat? Contoh misalkan Allahu Akbar, tahu-tahu ada nyamuk nih, di sini nyamuk nih. Kita ini fokusnya ke nyamuk. Nih, nyamuk. Ya, kita tidak memperhatikan bacaan imam, fokus ke nyamuk ini. Tahu-tahu tabok pertama. Ndak kena, tabok kedua. Ndak kena mulai. Ditengoknya nih nyamuk ini, tap ketiga. Baru kenanya. Berturut-turut gerakan itu. Paham ya? Gerakan itu berurut-urut, berturut-turut. Maka dalam keadaan ini batal sholat dia. Ya, ya. Dalam keadaan ini batal. Kenapa? Karena dia bergerak pergerakan yang tidak dibutuhkan. Ketika sholat itu butuh tidak kita nyari nyamuk? Butuh tidak? Tidak butuh. Nyari nyamuk itu butuh. Ya, sengaja nyamuk itu dilihat gitu lah. Ya. Jadi tidak butuh. Tapi ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Salah satunya di hadis ini, Rasulullah SAW menggendong cucunya. Menggendong cucu itu bergerak enggak? Menggendong cucu ketika sholat bergerak. Ya. Maka menggendong misalkan seperti ini, tangan Rasulullah seperti ini, menggendong. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat. Ketika sujud, Allahu Akbar, masih digendong. Ketika ruku, salah. Ya, masih digendong. Sami'allahu liman hamidah. Ketika sujud, Allahu Akbar, taruh cucunya, ditaruh di samping. Kemudian Rasulullah SAW sujud. Ini untuk anak-anak yang tidak ada nakal. Ya, kalau anak-anaknya nakal, jangan dibawa ketika sholat. Ujung-ujung tangkap kan dia, gitu loh. Nah, ditaruh Rasulullah SAW. Kemudian ketika ditaruh, duduk lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, sujud dan naik. Ketika naik diangkat lagi. Ya, diangkat lagi. Banyak tak gerakan di situ? Banyak. Lebih dari satu kali, lebih 2 kali, lebih 3 kali, lebih. Bahkan dalam sholat itu 3 rakaat sudah berapa kali naiknya? 3 kali gerakannya. Maka ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Para ulama menyebutkan gerakan di dalam sholat itu ada macam-macam. Bahkan Syekh Utsaimin pernah menjelaskan gerakan di dalam sholat itu dibagi menjadi 5. Gerakan di dalam sholat itu dibagi menjadi 5. Selain gerakan sholat ya. Kalau takbir Allahu Akbar itu gerakan sholat. Sami Allahu liman hamidah itu gerakan sholat. Nah ini gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Itu ada 5 macam. Yang pertama gerakan yang wajib. Gerakan yang wajib. Apa salah satunya gerakan yang wajib itu? Kita menambah gerakan di dalam sholat dan gerakan itu hukumnya wajib. Apa contohnya? Tahu tak? Salah satu contohnya adalah menghindari najis. Paham menghindari najis? Yang tadi Rasulullah SAW lakukan, sholat menggunakan sendal, kemudian di sendalnya ada najis. Dilepas Rasulullah sendalnya, ditaruh di samping. Sholatnya dilanjutkan enggak? Dilanjutkan sholatnya. Bergerak enggak? Bergerak. Hukumnya wajib gerakan itu. Ya, gerakan itu wajib hukumnya. Apa misalkan yang lain? Contoh kita sholat di sini. Di sini ya kita sholat ya. Tahu-tahu ada cicak, di tempat sujud kita. Buang kotoran cicak itu. Kurang ajar kan cicak ini? Ketika kita sholat dia buang kotoran di tempat sujud. Kalau kita sujud di situ dia nempel di sini kotorannya. Kacau kan? Ya. Najis tak kotoran cicak itu? Najis. Ya. Apa yang kita lakukan? Jangan batalkan sholatnya. Sudah pindah saja 1 langkah ke kanan.
tap, lanjutkan sholatnya. Tapi jangan disebut ya satu langkah ke kanan itu, langsung saja, langsung pindah. Jelas ya? Jangan disebut yang tadi satu langkah ke kanan tadi. Gitu. Nah, ini gerakan-gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ya, gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Kemudian gerakan-gerakan yang wajib lainnya, apa contohnya? Contohnya apa? Contoh membunuh, bukan membunuh ya. Ketika ada hewan yang hendak membahayakan kita di dalam sholat, nah ini wajib bergerak. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan uqtulul aswadain, bunuhlah ya dua hewan yang hitam. Ya, apa yang hitam ini maksud Rasulullah? Yang pertama kalajengking. Kalau kita melihat kalajengking sholat, salah. Kalau kita sholat melihat kalajengking, salah kalimatnya. Ya, kalau kita sholat melihat kalajengking itu apa namanya? Menuju kita ke arah kita yang sedang sholat. Paham ya? Maka wajib kita bunuh ini. Kalau kita tidak ada bunuh ini mencederai kita kalajengking ini. Bunuh kata Rasulullah SAW. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian ular kalau berani, ya. Tapi kecil kemungkinan. Menengok ular pasti batal sholatnya. Ya. Kalau lihat ular pasti batal sholatnya. Kemungkinan. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ada gerakan-gerakan yang sunnah. Gerakan-gerakan yang sunnah dilakukan di dalam sholat. Apa contohnya gerakan-gerakan yang sunnah? Contoh, ketika ada orang di dalam sholat itu kentut. Ya, kalau dia kentut, apakah dia melanjutkan sholat? Tidak. Dia harus keluar dari shaf sholat. Benar ya? Dia keluar dari shaf sholat. Kemudian dia berwudu. Shaf yang dia tinggalkan ini kosong enggak? Kosong. Maka sunnah menutup shaf itu. Entah yang di samping menutup ke sampingnya, atau yang di belakang menutup maju ke depannya. Ini gerakan-gerakan yang sunnah. Ya. Gerakan-gerakan yang sunnah dikerjakan di dalam sholat. Atau misalkan kita sholat, dan kita sholat itu menghadap orang, ya, menghadap orang. Kemudian orang itu pindah, dan kita maju bergerak untuk mencari sutroh. Apa sutroh kemarin? Pembatas. Kita sholat menuju sutroh, ya, maka itu juga gerakan-gerakan yang disunnahkan. Ada tak gerakan yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu bergerak ketika sholat. Kapan? Ketika sholat tahajud. Rasulullah SAW sholat, Allahu Akbar. Ketika sholat Rasulullah SAW itu melihat kaki istrinya. Kaki istrinya itu berada di tempat sujud. Ya. Kakinya berada di tempat sujud. Kalau kaki istrinya ini tidak dipindahkan, pacak ada sujud Rasulullah? Pacak sujud enggak? Enggak bisa. Ya. Mungkin enggak kira-kira kita itu sujud di atas kaki istri yang sedang tidur? Enggak mungkin. Ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW sholat, ya, dipindahkan kaki istrinya. Sebelum sujud itu dipindahkan dulu, pindahkan, kemudian sujud. Ya, ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Nah, maka ini salah satu gerakan-gerakan yang mungkin ya dilakukan oleh orang tua ketika mereka sholat dan anaknya bermain. Nah, itu fungsinya belajar ini. Karena banyak sekarang itu orang, ya, anak pernah bertanya, ada orang yang ngasih tahu. Bukan bertanya, ada orang yang ngasih tahu. Sholat zuhur, anak susah sholat zuhur itu. Kenapa? Anak aku main-main terus. Nah, lihat.
Kalau aku sholat diganggu anaknya, ya, anak mau ganggu kita sholat terserah. Ya, dia mau peluk misalnya, tetap saja kita sholat. Ataupun misalkan ketika kita itu mau sujud, dia nantang seperti ini. Misalkan, ada kan anak-anak itu seperti itu. Ketika kita itu mau sujud, dia berdiri di depan tempat sujud kita. Sudah gendong, pindah, kita sujud habis itu. Ketika kita sujud, misalkan kita dimain-main kuda-kudaan, misalkan, dimain kuda-kudaan, ya, boleh tidak bergerak lagi? Boleh. Ditepuk ininya, suruh turun dari punggung, gitu loh. Boleh tidak? Boleh. Ini gerakan-gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Maka kalau misalkan kita meninggalkan sholat dikarenakan anak kecil, nah itu tidak tidak pas, salah fikihnya, ya. Dan itu ada orang-orang yang meninggalkan sholat dikarenakan anaknya itu mengganggu dia sholat, ya. Jadi kita itu kalau nengok anak-anak itu sudah basing lah. Anak-anak itu mau ngajak main, yang penting kita tetap sholat. Dan itu sebagai pengajaran bagi anak itu, ya. Umar bin Abdul Aziz pernah menyebutkan bahwasanya kalau anak-anak itu sudah tidak bermain lagi di masjid, maka tunggulah kehancuran suatu kaum. Ya, kalau anak-anak itu sudah tidak bermain lagi di masjid. Jadi kalau anak-anak itu lari-lari di masjid, umur-umur TK itu lari-lari, tidak ada jadi masalah. Ya, tapi jangan waktu sholat. Karena ketika waktu sholat itu mengganggu jamaah. Selain waktu sholat terserah dia bermain di masjid. Ya. Karena kenapa? Anak-anak seperti itu dapat barokahnya masjid. Gitu. Ketika kita sholat, diajak sholat dulu, berhenti mainnya. Nah itu caranya. Gitu loh ya. Kalaupun kita sholat, dia masih main-main. Dia lihatnya orang tuanya. Ya. Misalkan ditarik-tarik sarungnya. Nah, kalau saring itu sudah ditarik kan bahaya kan? Tahan. Gerakan kan? Gerakan. Boleh dah. Tidak masalah. Jangan nanti kaku, ditarik-tarik, ini apa namanya? Roboh sarungnya. Terbuka auratnya. Batal lah sholatnya itu. Ya. Jadi itu ya, fikih sholat ini artinya perkara-perkara itu terjadi, itu sangat mungkin mencari yang sesuai dengan keadaan yang kita lalui itu. Maka itu gerakan-gerakan yang disunnahkan ketika sholat. Jadi tidak ada batal sholatnya, tidak ada batal. Sunnah malahan gerakan-gerakan yang dilakukan seperti ini. Ana pernah sholat dengan syekh ya. Ini yang ana lihat sendiri. Kalau ini riwayat dari Rasulullah. Ana pernah sholat dengan syekh. Anak syekh itu kecil-kecil juga. Ya, kecil-kecil. Sholat masih paham ya? Tertidur maksudnya. Dak naik lagi sujud. Laka'o di bawah. Maka apa yang dilakukan syekh? Seperti ini, dibangunkan. Dibangunkan. Ya. Dibangunkan beliau, baru sadar anaknya, berdiri lagi. Ya. Dan itu dilakukan di dalam sholat. Nah itu yang ana lihat sendiri. Itu gerakan di dalam sholat. Ya, itu gerakan di dalam sholat. Berapa tadi gerakan? Gerakan yang wajib, kemudian gerakan yang sunnah. Yang ketiga, gerakan-gerakan yang boleh dilakukan. Gerakan-gerakan yang boleh dilakukan yang tidak membatalkan sholat. Ya, gerakan-gerakan yang boleh dilakukan yang tidak membatalkan sholat. Contohnya, ini dari Rasulullah ya. Rasulullah SAW ketika sholat ada yang mengetuk pintu rumahnya. Rasulullah SAW sholat, kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika ada yang mengetuk pintu rumahnya, Rasulullah buka pintunya. Dibuka pintunya. Tapi pintunya berada di arah kiblat. Paham ya? Jadi misalkan kita menghadap kiblat nih. Pintunya di depan ini. Dibuka Rasulullah SAW pintunya. Dikarenakan gerakan yang dibutuhkan pun tidak banyak. Maju satu langkah, buka pintunya, mundur lagi. Nah itu boleh.
Tapi kalau muter, tahu ya, muter, gerakannya itu sampai-sampai harus membalik badan. Ini kita menghadap kiblat. Masjid ini misalkan ada pintu, misalkan ya. Masjid ini misalkan ada pintunya. Kemudian ada yang tok, Assalamualaikum, misalkan. Kita muter berjalan, buka pintunya, balik lagi sholat, tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena gerakannya itu sudah banyak. Ya. Tapi kalau gerakannya itu yang sedikit, maka seperti tadi Rasulullah SAW membuka pintu, ya, ketika ada orang yang mengetuk rumah Rasulullah SAW. Gerakan yang lain, ketika sholat, ada yang memberi salam. Assalamualaikum. Kita sholat nih. Apakah kita jawab Waalaikumsalam? Sholat boleh? Boleh enggak? Enggak boleh lah. Ya, menjawab salam ketika sholat. Ya, enggak boleh. Tapi diberikan isyarat seperti ini, isyarat. Ini gerakan-gerakan yang boleh dikerjakan, ya. Tapi jangan berlebihan. Assalamualaikum. Ini berlebihan. Kamu lambai-lambai. Ya. Berikan isyarat seperti ini. Ini menandakan bahwasanya kita menjawab salam dia. Tetapi kita dalam keadaan sholat. Ini gerakan-gerakan yang boleh. Ya. Ada gerakan-gerakan yang makruh. Makruh itu seperti apa? Makruh itu seperti, contohnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan ya, orang-orang yang mengusap keningnya, ini, mengusap pasir yang menempel di keningnya. Rasulullah SAW itu memerintahkan jangan diusap. Dikarenakan selama pasir itu menempel di sini, selama itu juga Allah itu menambah pahala untuk kita. Ketika sholat, tapi menelah selesai sholat ya tetap dihapus. Jangan kena selesai sholat kita pergi keluar pasir baik di sini. Ya, kalau kawan nanya, ini apa nih? Keneng nih. Ya apalah, nyari pahala. Pahala apa ini? Paham ya? Nah, itu ketika sholat, kalau ada yang menempel di kening kita itu pasir, ya, jangan diusap. Kalaupun kita ngusap pasir itu, boleh enggak? Makruh hukumnya. Ya. Itu hukumnya makruh. Yang lain, gerakan yang makruh di dalam sholat adalah gerakan menoleh. Noleh. Ini ya, ditingok orang, noleh. Nah, ini gerakan ini. Dia melihat orang itu sampai menoleh. Rasulullah SAW itu menyebutkan manil tafata, barang siapa yang melihat menoleh di dalam sholat, maka sungguhnya Allah itu telah menyibukkan dia, kata Rasulullah. Ya, jadi itu gerakan-gerakan yang makruh. Yang terakhir adalah gerakan yang membatalkan sholat. Gerakan yang membatalkan sholat tadi tidak dibutuhkan tetapi dikerjakan. Ya, tidak dibutuhkan tetapi dikerjakan. Nah, ini yang tidak boleh. Kita sholat di sini, ada cicak di depan. Tidak perlu sebenarnya ngejar cicak itu. Dan tidak perlu untuk dibunuh langsung. Walaupun Rasulullah SAW itu nyebut ya, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak perlu kita cari-cari. Cicak nih, mana cicak ini? Nah, tidak perlu kita cari-cari. Ya. Kalaupun kita bergerak, kemudian kita membunuh cicak itu, tapi gerakannya itu sudah sampai beberapa kali, ya itu tidak boleh. Ini gerakan yang haram yang membatalkan sholat. Ya, ini gerakan yang haram yang membatalkan sholat. Ya. Jadi berapa tadi gerakan? Ada 5 bentuk macam gerakan yang dibahas. Gerakan-gerakan selain gerakan sholat. Jadi
Rasulullah SAW pernah membawa cucunya ketika sholat. Hadis ini juga mempunyai faidah bahwa kita kadang-kadang harus mengajarkan kepada anak kita, walaupun anak kita itu belum baligh. Cucu Rasulullah ini sudah baligh belum? Belum. Tetapi harus sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman kepada mereka. Ya. Harus sudah mulai ditanamkan nilai-nilai keislaman kepada mereka. Salah satunya adalah dengan membawa mereka sholat. Ya, dengan membawa mereka sholat. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW itu pernah ketika sujud, cucunya naik ke belakang punggung Rasulullah. Main kuda-kuda tadi. Ya, main kuda-kuda seperti yang Anda bilang tadi. Maka ketika itu Rasulullah SAW memperpanjang sujudnya. Ya, memperpanjang sujudnya. Sehingga para sahabat bertanya di belakang, ngapain pula Rasulullah ini memperpanjang sujudnya? Rupanya ada cucu Rasulullah yang naik di atas punggung Rasulullah SAW ketika sholat. Ya. Nah ini kita harus tanamkan nilai-nilai agama itu kepada anak-anak kita, walaupun anak kita itu belum masuk usia baligh. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan itu memperdengarkan Al-Quran. Nah itu ya, memperdengarkan Al-Quran, mengajarkan doa-doa kepada anak kita, ya, doa suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anak tersebut, ya, walaupun belum masuk usia baligh. Dan orang-orang tua yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, maka orang tua tersebut juga akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan anak kita itu membuat mudarat ketika orang itu sedang sholat, ya, maka lebih baik jangan dibawa. Paham ya? Ini di rumahnya tidak diajarkan sholat, pas ke masjid dilepas anaknya. Seolah-olah masjid ini tempat main, ya. Jadi Rasulullah SAW itu memperbolehkan bermain di masjid, tetapi bukan waktu sholat. Adapun ketika waktu sholat, maka Rasulullah SAW itu memperpendek sholatnya. Yang seharusnya takarannya itu adalah seperti surat Wasyamsi, diturunkan Rasulullah SAW derajatnya, dipercepat, jangan sampai mengganggu orang sholat anak itu, gitu. Maka kita, kalau kita ingin membawa anak kita ke masjid, kita pun harus mempunyai cara bagaimana anak kita itu jangan sampai mengganggu orang lain yang sedang sholat. Salah satu caranya misalkan kita taruh di samping kita. Kita taruh samping kita, jangan suruh dia sekeput. Ya. Nah, ketika selesai sholat dia ingin bermain dengan anak, silahkan. Tapi ketika sholat taruh dia di samping kita. Nah, itu salah satu cara mendidik, ya. Salah satu cara mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai keislaman, ya. Hadis selanjutnya dari Anas bin Malik, masih dari Anas ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, "I'tadilu fis sujud wa la yabsud ahadukum zira'aihi imbisatal kalbi." Rasulullah SAW menyebutkan sujud itu sedang-sedang saja. Janganlah kalian itu melakukan sujud seperti anjing, ya, seperti anjing yang sedang duduk seperti ini. Jadi sifatnya seperti kemarin yang anak kasih tahu ya, ininya menempel, ini menempel, kemudian menempel ke ini nih, paham ya? Kemudian kita sujud dalam keadaan sujud, nah itu tidak boleh. Ya, ini dimakruhkan. Tidak boleh melakukan sifat sujud seperti itu.
Bab 15. Keharusan tumakninah dalam ruku' dan sujud. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid qala rajulun fa shalla summa jaa fa sallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda nabiy faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli faraja'a ar-rajul fa shalla kama kana thumma jaa fa sallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji fa shalli fa innaka lam yusalli thalathan faqala ar-rajul walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Qala fa idza qumta ila salati fakabbir summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an summa rji' summa rka' hatta tatma'inna raki'a summa rfa' hatta ta'dil qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida summa rfa' hatta tatma'inna jalisa summa if'al dzalika fi salatika kulliha. Hadisnya agak panjang, jadi agak ngebut. Rasulullah SAW itu pernah melihat seorang laki-laki sholat. Rasulullah melihat seorang laki-laki sholat. Ketika laki-laki itu selesai sholat, Rasulullah panggil. Dan laki-laki itu memberi salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab. Dan Rasulullah bilang, kembali. Sesungguhnya engkau ini belum sholat. Belum sholat kan ya? Nah itulah kira-kira. Kemudian dia balik lagi, sholat lagi. Sholat lagi. Setelah sholat, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akulah sudah sholatnya. Kata Rasulullah, balik. Kalau mari sholat. Kata Rasulullah, fa innaka lam tusolli. Karena lu mari sholat. Balik. Ya. Sampai Rasulullah menegurnya 3 kali. Kemudian laki-laki itu menyebutkan, demi zat, demi Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang paling baik mengajarkan kecuali dirimu ya Rasulullah. Ya. Maka laki-laki itu menyuruh Rasulullah untuk mengajarkan dia sholat. Ya. Ini yang menjadi landasan hadis tentang sholat. Salah satunya. Apa kata Rasulullah? Fa iza kumta ila sholat. Kalau engkau berdiri melakukan sholat, ya, fakabbir, maka takbirlah. Maka ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Nah, yang disebut-sebut Rasulullah ini rukun semua. Takbiratul ihram. Allahu akbar, fakabbir. Summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah-mudah dalam Al-Qur'an bagimu. Yang paling mudah dalam Al-Qur'an itu apa? Surat Al-Fatihah. Benar enggak? Kalau orang itu sudah tidak hafal Al-Fatihah, berarti dia itu kena kanker stadium 4. Ya. Kalau orang sudah tidak hafal lagi Al-Fatihah, maka dia kena kanker stadium 4. Berat sudah. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan itu, kecil harapannya dia nyebut la ilaha illallah. Kecil harapannya. Nah, itulah kanker stadium 4 ana bilang. Ya. Ada tidak orang yang macam itu? Ada. Selama ana di sini ya. Selama ana di sini, 2 tahun aku di sini baru. 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Ana di sini. Ana sudah menemukan orang Islam 2 ikut, bahkan 3 ikut yang tidak hafal Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu digunakan kan? Doa selamat pakai Al-Fatihah ada? Yang orang-orang pakai selamatan itu, doa selamat, baca Yasin dan yang lain-lain sebagainya. Pakai Al-Fatihah itu. Benar kan? Padahal itu kebiasaan yang dilakukan, dak hafal Al-Fatihah. Ya. Dan ada orang seperti itu. Gitu loh. Maka di sini nih ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang tidak hafal Al-Fatihah, dia boleh membaca Al-Quran apapun yang dia hafal di dalam sholat. Setelah takbir itu, Allahu Akbar. Maka ana ketika mengajarkan orang-orang yang tidak baca Al-Fatihah ini,
Apa yang anak ajarkan? Anak ajarkan kepada dia untuk sholat berjamaah dengan imam. Jadi dia dengar bacaan Al-Fatihah imam. Kalau dia sholat sendiri, maka apa yang dia apal di kepala dia itu gunakanlah ketika sholat. Kalau memang dia tidak hafal sama sekali Al-Fatihahnya, ya, karena Al-Fatihah ini juga termasuk rukun di dalam sholat, ya. Rasulullah SAW menyebutkan la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Artinya orang yang tidak membaca Al-Fatihah batal sholat dia, ya. Tapi ada orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Apakah tidak wajib sholat? Tetap wajib. Macam mana caranya? Sholatlah semampunya dengan bacaan Al-Quran yang dia punya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di sini apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Setelah membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan surat, ya, irka hatta tatmain, rukuklah kamu. Maka gerakan rukuk ini menjadi rukun di dalam sholat. Orang yang tidak rukuk batal sholatnya. Kita tidak usah rukuk lah, waktu agak mepet nih. Minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, langsung sujud, batal sholat dia. Ya, batal sholatnya. Maka kata Rasulullah, ruku, Allahu Akbar. Hatta tatmain. Tatmain itu apa? Sampai engkau mendatangkan gerakan ruku dan sampai engkau itu membacakan zikir ruku. Itulah tatmain. Gitulah ya. Jadi kalau misalkan kita tidak sempat, subhanallah, itu belum sempat. Tidak ada tumak ninah itu namanya. Itu namanya tidak tumak ninah. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah selesai ruku, irfa. Nah, ini yang disebut dengan i'tidal. Maka i'tidal juga termasuk rukun sholat. Sami'allahu liman hamidah. Rukun itu. Tidak boleh nanti dari ruku langsung sujud. Batal juga sholatnya. Ya. Menek ningok sholat macam ini dulu ada di masjid itu. Ada orang yang dulu memang agak hang. Ya. Ininya, orangnya. Ya. I'tidal. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika engkau sudah melakukan i'tidal, usjud, sujudlah engkau sampai tatmain, sampai engkau itu tumakninah. Summa irfa hatta tatmainna jalisan, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian sujud lagi dan lakukanlah gerakan-gerakan ini di dalam rokaat semuanya. Dalam semua rokaat di dalam sholat. Inilah rukun-rukun sholat. Ya, inilah rukun-rukun sholat. Makanya tumakninah itu menjadi rukun, syarat sah sholat seseorang. Ya. Dan takaran tumakninah itu adalah mendatangkan gerakan dan juga mendatangkan bacaan. Dalam mazhab Imam Ahmad, bacaan itu paling minimal 1 kali dibaca. Minimal 1 kali dibaca. Kalau tidak dibaca dia berdosa. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bacaan itu sunnah, tapi gerakannya wajib. Mendatangkan gerakan itu betul-betul dikerjakan. Ya. Jadi seperti itu. Kita masuk Isya. Lah ya. Karena sebab setelahnya adalah bab yang baru, ya, sampai sini dulu. Ya. Nanti insyaallah kita masuk ke bab yang ke-16. Ya. Habis Isya nanti yang punya pertanyaan langsung ditanyakan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Siapa yang azan?